Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, di channel Pionir Komputer Mahayadi. Kali ini kami akan membagi, atau saya akan membagi tips ya, flash, cara flash BIOS di laptop ya, di mainboard laptop. Pada kesempatan ini kita akan flash BIOS untuk HP 11 ya. Nah, adapun tutorialnya seperti ini, jadinya cara flash ini itu dengan tanpa membuka file BIOS-nya, tanpa membuka IC BIOS ya. Tentunya filenya sudah kita siapin ya. Banyak nih filenya sudah kita siapin dari berbagai sumber. Ini penjepitnya bisa beli di JB Henry atau di teman-teman teknisi lainnya, bisa di online juga. Nah, caranya itu adalah seperti ini, jadinya ini ya. Nah, kabelnya yang ke spot 4 ya, saya pakai spot 4 ya. Ini ke spot 4, ini nanti ke BIOS-nya. Oke, ini kita masukin. Oke, habis itu kita jepit. Nah, ini baru dimasukin ke sini. Nah, ini untuk yang merahnya ini adalah pin 1 ya. Ini juga ini merahnya pin 1. Lap sini ya, jangan lupa pin 1. Ini juga pin 1. Nah, tinggal dicek di sini di BIOS ini pin 1 yang ini, yang ada tanda apa? Tanda bulat di situ. Oke, kita ya, kita jepit. Nah, ini cara jepitnya di kira-kira ya, pas kakinya. Oke, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu penjepitnya. Nah, berikutnya setelah dirasa ini sudah nyambung ya, baru kita masuk ke program spotnya ya. Ini program spotnya. Oke, nah seperti ini. Oke, cara mendeteksinya itu pertama kita harus pilih mode programnya. Itu untuk flash BIOS laptop pakai SPI 215. Oke, seperti itu. Berikutnya kita klik read. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk pemilihannya nanti dicek di mainboardnya itu ada yang tegangannya 3,3 volt, ada yang pakai 1,8. Nanti dikondisikan nanti sesuai dengan titik tegangan yang di BIOS-nya ya. Kadang kalau misalnya dia tegangannya 1,8, kita pakai 3,3 dan tidak kebaca. Nah, kalau seperti ini dia kebaca ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan flash, kita harus backup dulu ya, file BIOS aslinya untuk menjaga-jaga kalau hasil flashing itu tidak bagus atau tidak berjalan dengan sempurna sehingga menyebabkan laptop malah mati karena file BIOS aslinya tidak kita backup. Nah, cara backup file BIOS-nya seperti ini. Setelah kita read ya, ulang lagi kita read ya, sampai tes pin oke. Nah, sampai dia kebaca seri BIOS-nya yang ini ya, kebaca seperti ini. Oke. Berikutnya kita read. Nah, ini kita baca file BIOS di dalamnya. Nah, sampai dia ada proses seperti ini ya, sampai verify oke. Nah, baru kita save. Nah, tekan tombol save tadi, kita read in untuk membaca isinya, terus kita read untuk membaca file BIOS-nya, baru kita save. Nah, setelah kita save, baru nanti kita simpan ya, sesuai dengan misalnya kita pakai file BIOS ori test ya, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk menyimpan file save-nya. Nah, setelah kita simpan, kita cek. Ini hasil yang tadi ya, file BIOS ori test itu yang ada di dalam
IC yang kita tes ya, yaitu file BIOS yang kita coba baca dan simpan atau backup. Nah, setelah kita merasakan aman ya, file BIOS aslinya tersimpan, baru kita akan coba memflash dengan file BIOS yang lain yang direkom sama teman-teman teknisi lain, baik di grup atau di web atau di cloud yang teman-teman miliki. Contohnya saya akan menggunakan salah satu file yang kita coba. Nah, ini banyak nih, nanti tinggal teman-teman pilih mana yang kira-kira cocok. Misalnya saya coba yang file BIOS ori yang awal ya, karena untuk pakai yang lain udah saya coba tes ini untuk mengetes bahwa file kita bekerja dengan baik. Oke, setelah kita pilih open, nah nanti akan muncul di sini ya, itu ada file size-nya sekian 8 MB ya, 8 MB. Nah, jika sudah oke, tinggal kita write-nya. Jangan lupa nanti di sini dicentang ya, erase, blank check sama verify-nya ini untuk mengetahui bahwa IC BIOS kita itu normal apa enggaknya. Nah, kadang nanti ada file BIOS yang bisa di erase tapi tidak bisa cek blank check-nya, atau bisa di erase, bisa di blank check tapi tidak bisa verify. Jadi itu menandakan bahwa IC BIOS-nya tidak kondisi fit ya, atau error, sehingga perlu dilakukan pergantian IC BIOS. Oke, setelah kita read ya, simpan file aslinya, baru kita pilih lagi file open. Kita pilih yang sembarang saja yang kira-kira ada dirasa file BIOS-nya itu untuk mempermudah kita kerja. Intinya file yang sudah di backup tinggal open. Nah, berikutnya kita pilih write. Nah, sambil menunggu nanti di sini, nah, jadi langkah pertama adalah erase atau menghapus. Sambil kita nunggu, ini kadang cepat kadang tidak, tergantung dari kondisi IC BIOS sama besarnya file yang akan di flash. Ini tetap berjalan ya, ini sambung ya, jangan sampai terganggu. Oke, berikutnya dia blank check. Nah, berikutnya start writing atau memflash ya, proses flashing. Nanti sambil menunggu start writing, kita harus tetap fokus, pastikan verify-nya berjalan oke. Nah, ini harus sampai sini ya. Kalau misalnya ada IC BIOS yang kita flash tidak sampai sini, berarti menandakan IC-nya tidak fit. Oke, setelah berhasil ya, setelah kita isi, dia akan sampai seperti ini. Saya ulang, setelah kita pilih pertama dulu ya, setelah kita sambungkan dulu dari spot 4 ke IC-nya, pertama kita pilih mode programmernya, terus kita read ID sampai muncul tipe dari IC BIOS-nya. Nah, untuk menghindari kerusakan atau kegagalan servis, kita backup dulu. Cara backupnya kita read dulu file BIOS yang ada dalam IC BIOS, jadi kita disimpan nanti salah satunya seperti ini, beberapa contoh yang disimpan. Setelah disimpan baru kita baca, mengambil file yang sudah kita sediakan. Berikutnya kita write ya, untuk tombol write-nya pastikan nanti ini ada langkah-langkahnya, yaitu menghapus, erase, terus cek blank atau blank check, atau berikutnya verify. Nah, sampai proses seperti ini, itu menandakan bahwa prosesnya berjalan dengan baik.
Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita tutup, ini kita cabut ya, tinggal kita testing. Sip, itu tip ya, langkah-langkah dalam proses flash file BIOS di IC BIOS laptop. Salah satunya di sampling kita itu adalah HP11 dengan kode kode mainboardnya ya, DA0Y0E MB6C0 revisi C ya. Oke, itu mungkin tip untuk flash BIOS-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pionir komputer.